Halo semuanya, hai, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mau tarik energi dia ya. Sebenarnya dia sedang ada apa sih gitu ya? Kenapa sampai hari ini tidak berkomunikasi dan tidak ada kabar kepada kamu ya? Sebenarnya apa yang sedang terjadi pada diri dia? Oke, dia lagi pusing ya, banyak pikiran. Ada hal yang sedang menghambat perjalanan kehidupan dia ya, terutama di dalam masalah pekerjaan sepertinya. Hmm. Ada apa dengan dirinya ya saat ini tidak berkomunikasi denganmu dan sangat lama ya tidak ada lagi kabar berita dari dia. Apa yang terjadi? Sebenarnya di sini dia lagi banyak pikiran, dia juga dalam keadaan sendirian ya gitu. Masalah pekerjaan dan juga masalah pada pasangannya dia ya, pasangan sahnya dia. Ada masalah di sana. Di situ mengatakan bahwa meskipun ya saat ini dia sedang banyak permasalahan dalam kehidupan dia gitu. Banyak pikiran, banyak hal yang sedang mereka apa ya? Ributkan gitu ya di perjalanan kehidupan mereka saat ini. Tapi perasaannya dia mencintai dan menyayangi pasangannya saat ini. Namun ya, selain dengan pasangan sahnya juga ada orang ketiga di dalam hubungannya dia, ya di hubungannya kalian, dan kamu di sini posisinya adalah sebagai orang ketiga ya. Perasaannya dia apa? Sayang banget gitu ya. Masih sayang banget, cinta banget sama kamu gitu. Jadi dia juga punya perasaan serius dalam menjalani hubungan ini ke depannya. Tapi di sini tidak ada kontak, tidak ada informasi apapun ya di dalam hubungan kamu dan dia. Karena saat ini dia sedang ya ada dekat dengan seseorang ya. Karena dia dalam satu urusan pekerjaan atau usaha ya. Jadi mereka semakin dekat, tapi ada masalah di antara mereka. Ya, walaupun perasaan dan hatinya saat ini tertujunya sama kamu. Saat ini dia juga gelisah terhadap diri kamu. Dia khawatir dengan hubungan dia yang saat ini ya dengan orang baru akan diketahui oleh kamu dan akhirnya bermasalah besar. Dia juga sebenarnya tidak ingin sampai kamu mengetahuinya atau pasangan sahnya juga mengetahui hal tersebut. Karena di antara kamu dan pasangan sahnya itu ya kalian memiliki sifat yang sama-sama baik, tidak banyak membuat masalah ya dengan dirinya, tapi beda dengan orang yang baru saja dia kenal ini. Dia punya andil dalam apa ya? Kayak dia bisa membongkar rahasia gitu dalam hubungan mereka ya gitu. Kelihatannya di situ sih kalau aku lihat. Akhirnya dia dengan kamu jadi jauh ya. Jadi jauh, tidak ada komunikasi gitu. Dan saat ini pun dia pelin-pelan teman-teman akhirnya memutuskan untuk tidak lagi menghubungi kamu selamanya gitu. Meskipun perasaan dia sayang dan cinta sama kamu gitu, tapi di sini dia ada permasalahan dengan orang baru tersebut. Jadi dia harus memilih salah satu, walaupun sikap dia sebenarnya ya di dalam batinnya memang memilih kamu, juga dia juga pingin lagi jalan sama kamu, tapi keadaan sudah jauh berbeda. Saat ini dia semakin dekat dengan orang baru tersebut dan punya masalah di sana ya. Mungkin mereka sudah
pernah berhubungan badan mungkin ya. Aku melihatnya seperti itu, yang itu membuat dia jalannya saat ini bingung dan juga terhimpit gitu ya. Daripada nanti akan jadi masalah besar di kemudian hari, dia lebih baik memilih untuk memutuskan kamu dan menjauhi kamu gitu ya. Dan dia lebih memilih orang barunya tersebut, karena orang barunya tersebut juga mensubsidi dia ya. Selain dia mungkin orang yang sangat kuasa gitu ya di atas diri dia ya, atas doi yang kamu sayang ini, dia juga memiliki finansial yang bagus dan juga bisa membantu dia ya dalam keadaan sulit atau susah ya. Itu yang membuat dia sekarang jadi rumit dan pusing gitu ya dalam hubungan dengan kamu gitu. Jadi dia memilih untuk dengan orang yang baru. Aku nggak ngerti kenapa ya. Kenapa ya, sudah punya kamu, sudah punya pasangan, tapi dia masih saja bisa membuka hati dengan orang lain gitu ya. Karena mental dia memang lemah ya. Mudah tergoda, mudah untuk jatuh cinta, terutama kalau seseorang yang memiliki keuangan yang lebih baik dari dia atau lebih baik dari kamu atau pasangan sahnya. Dia akan mudah untuk condong berbalik arah ya, untuk bisa mendekati atau bisa menjadi bagian dari kehidupan orang yang memiliki finansialnya lebih tinggi dari dia. Untuk apa hal tersebut? Itu merupakan kepuasan sendiri ya. Karena biasanya orang-orang yang seperti ini tuh inginnya di masa depan hidupnya nyaman dan tidak ada banyak persoalan ya. Misalkan dia menjalin hubungan dengan orang yang memiliki finansial besar, dia tidak bingung lagi bagaimana dia menghadapi hari esok saat dia sudah memiliki keturunan atau dia sedang ada masalah. Dia bisa mensubsidi dan membantu gitu ya keadaan susahnya. Jadi itulah salah satunya faktornya dia harus mencari atau lebih tergoda dengan seseorang yang punya finansial lebih tinggi. Karena apa? Orang yang memiliki finansial yang bagus itu biasanya dia punya punya perawakan juga bagus, punya wajah juga terawat gitu ya, punya tubuh juga harum atau bisa disebut bersih ya. Jadi membuat dia tergoda gitu ya. Karena memang karena memang ini bukan masalah omongan di kartu sih, tapi memang mental dia seperti itu gitu ya, yang membuat dia mudah banget goyah. Meskipun sebenarnya yang aku melihat dari kartu ini pun ya, dia sangat sayang sama kamu sih ya, sangat sayang sama kamu, tetapi gitu loh, kamu memiliki kekurangan dalam finansial atau tidak memiliki adil atau bisa korban lebih gitu ya dari dia yang sekarang yang baru. Misalkan dia memiliki, mungkin karena uangnya banyak ya, dia bisa mengorbankan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kamu miliki gitu. Dia lebih baik meninggalkan kamu dan dia pergi. Akhirnya memang dia berhari-hari atau memang sengaja tidak membalas pesanmu agar kamu bisa pergi begitu aja gitu. Padahal dia kesepian loh walaupun dia sekarang sama orang baru ini. Jadi dia sesekali memang sering jumpa hanya untuk urusan fisik ya, tubuhnya. Aku melihat orang ini memang sangat bergairah ya. Jadi dia selalu bermain di apa nah dalam sebuah berpasangan ya. Dia itu tidak melulu soal cinta ya, tapi dia lebih kepada seksnya ya. Jadi dia memiliki pasangan yang memiliki finansial bagus atau keuangan bagus, memberikan energi atau gairah seks dia semakin meninggi. Jadi dia mudah sekali untuk bisa melupakan kamu gitu, bahkan bisa berhari-hari atau berbulan-bulan tidak ingat lagi kepada kamu ya. Itu ya, kalau orang-orang yang sudah terlibat dengan hal-hal yang seperti ini, itu memang agak susah untuk ditarik kembali ya teman-teman ya. Jadi memang seharusnya kamu tidak mengharapkan dia kembali lagi. Misalkan ini adalah ada dalam kisah kehidupan kalian, tapi semoga ini tidak ada ya. Ini kita hanya membacakan saja tarikan energi dan kartunya.
Jika ini baik maka diambil, jika buruk di skip aja, tidak perlu harus dimasukkan ke dalam hati dan didengarkan lalu dibayang-bayangkan akhirnya banyak kesedihan. Tidak perlu ya teman-teman ya. Kalau memang kejadiannya saat ini tidak ada komunikasi sudah lama gitu ya, tidak terhubung lagi, ya lebih baik teman-teman sudah tidak perlu lagi untuk mengontak dirinya ya. Lebih baik dia berputar aja, berputar haluan, karena tidak semua yang kamu pikirkan di dalam batin dan kepala kamu mengenai dia adalah yang sempurna. Tidak seperti demikian. Itu hanya hawa nafsumu yang ingin memiliki dia, yang ingin bersatu dengan dia, padahal saat nanti bersatu kalian juga belum tentu bahagia. Seperti itu ya. Dia sebenarnya kesepian sih teman-teman ya. Dia juga orangnya memang tipe gairah yang tinggi ya, tipe memiliki seks yang tinggi gitu ya. Saat ini memang dia sedang ruwet pikirannya. Meskipun begitu ya, dia di dalam satu pekerjaan dia sangat getol gitu ya, sangat bekerja keras karena untuk memenuhi kebutuhan pasangan sahnya. Dan juga dia saat ini memang sangat merindukan kamu, tapi itu dia coba skip ya dari pikiran dan hatinya karena dia harus fokus kepada orang baru ya, yang saat ini telah memberikan banyak pengaruh terhadap pekerjaannya, terhadap usahanya ya, yang membuat dia harus terpisah dengan kamu untuk selamanya dan jauh pergi menjauh darimu gitu ya. Tapi kadangkala setiap dalam satu hari itu dia bisa pelin-pelan loh gitu ya, untuk bisa kembali dengan kamu ataukah memutuskan hubungan dengan kamu gitu. Orangnya pelin-pelan banget sih ya, karena memang kuat di dia ya, karena ekonomi, karena finansial yang dia miliki lebih baik gitu ya. Saat ini memang dia dengan yang baru itu sering jalan, meskipun yang aku lihat ya, dia masih terbayang-bayang dirimu, dia terbayang-bayang juga pasangan sahnya, karena kalian berdua itu sama-sama baik, sama-sama tidak cerewet, sama-sama bisa menjaga harga diri dia. Tapinya gitu ya, dia sekarang justru jalan kehidupannya terhimpit dan sulit karena menemukan orang baru tersebut ya. Akhirnya memang benar-benar deket banget teman-teman ya. Saking dekatnya sudah melakukan hubungan badan tersebut gitu, hingga dia tidak bisa lepas dari orang tersebut gitu ya. Karena orang tersebut juga sangat sayang sama dirinya, jadi dia selalu diberikan uh, diberikan finansial dan dicukupi gitu ya, apa yang menjadi kebutuhannya dia. Meskipun tidak banyak misalkan ya, tapi dia membuat kerjaan atau usahanya lancar gitu, tidak terkendala apa-apa. Dalam sebuah hubungan rumah tangga ya, dia dengan pasangannya pun juga berkonflik masalah tentang keuangan gitu, yang membuat dia dengan pasangan sahnya jauh dan renggang gitu. Dia juga sama kok, bingung gitu ya, banyak pikiran tiap malam gitu tentang keluarganya ya, tentang pekerjaannya gitu. Karena si keluarganya ini sering meributkan, atau si pasangan sahnya ini sering meributkan soal kerjaannya dia gitu ya, yang mana tidak menghasilkan uang atau finansial yang diharapkan gitu. Perasaannya mereka saat ini sering bertengkar ya. Mungkin istri juga sebenarnya sudah tahu, jadi dia pencemburu juga gitu ya. Dengan aku melihat juga dia pingin banget deket, atau memang dia sedang dekat dengan orang baru ini ya. Saking deketnya justru kalau ada apa-apa sekarang gak lari ke kamu lagi, dan memang benar-benar sudah menjauhi kamu ya. Dia lebih dekat dengan orang baru, dan aku melihatnya teman-teman sepertinya dia ini ya, pekerjaannya di tempat-tempat yang menghibur gitu ya, yang bisa membuat dia atau orang lain bahagia. Kayaknya dia memang agak dekat dengan orang-orang atau perempuan-perempuan atau laki-laki yang bekerja di tempat malam ya, apa namanya, pekerjaan di dunia malam gitu ya. Sepertinya dia dekat seperti itu. Dan sekarang memang sikap dia banyak berubah sama kamu, banyak diam, tidak peduli. Itu karena dia memang lebih mengutamakan finansial ya, finansialnya dia. Dan dia juga dengan pasangan sahnya sering ribut, dan saat ini sedang jauh dengan pasangan sahnya. Sepertinya dia meninggalkan pasangan sahnya, tapi bukan meninggalkan seutuhnya, tapi dia tidak tinggal di rumah ya. Dia sedang pergi keluar gitu untuk untuk dekat dengan orang baru yang saat ini dekat dengan dirinya ya. Jadi teman-teman semuanya, jadi si
doimu ini dia meskipun dia tinggal satu rumah dengan pasangannya, dia sering pergi keluar gitu lama, sehari, 2 hari, 3 hari tidak pulang gitu ya. Dia tinggal bersama orang yang saat ini baru gitu ya, yang baru dia kenal, baru dia eh, apa namanya, jadian lah gitu ya, karena masalah urusan pekerjaan awalnya akhirnya mereka deket gitu ya, bisa deket, bisa sama-sama bareng, akhirnya apa ya, nyambung karena si doi orang baru ya, si orang barunya ini memang punya gairah cinta gitu, naksir terhadap si doi kamu, dan doi kamu akhirnya tertarik karena dia punya finansial yang oke dan akhirnya mendukung apa yang dia inginkan, dan terjadilah hubungan tersebut ya, mereka tambah dekat gitu ya. Mungkin udah jadi selingkuhan. Mungkin dalam 1 minggu mereka sudah berbagai macam gaya ya. Tapi memang seperti itu, aku bukannya mengarang-arang atau memanas-manasi kalian. Ini semua memang ya terjadi pada orang-orang yang lemah ya, yang lemah imannya, yang lemah otaknya gitu ya, terhadap uang, apalagi uang atau sesuatu yang terlihat indah di matanya tuh dia mudah sekali untuk goyah. Jadi menurut aku ya, saat ini kenapa sih dia tidak menghubungi kamu lama? Nah, tersebutlah yang ada di dalam kehidupannya saat ini. Jadi teman-teman semua yang mendengarkan video baru ini ya, ada dalam situasi seperti ini, meskipun kamu tidak tahu yang sebenarnya apa yang terjadi dengan dirinya ya, lalu tiba-tiba dia memberikan satu pesan, percayalah teman-teman, janganlah kembali, cobalah untuk sayangi dirimu gitu ya. Kalau memang dia betul-betul serius ingin kembali, dia akan mendekati kamu dan mendatangi kamu dengan berbicara alasan-alasan kenapa dia tidak menghubungimu selama beberapa bulan ini atau seminggu ini ya, tidak jumpa sama kamu. Jadi saat ini kamu tidak perlu mengemis mengharapkan dia kembali dan datang kepada kamu. Kamu coba untuk relaksin dulu otak kamu dan hati kamu agar bisa menerima, agar bisa tenang ya. Jika memang dia benar-benar sungguh-sungguh, dia akan menjumpai kamu atau menelpon kamu untuk menerangkan atau menjelaskan ya, dengan beserta bukti-bukti yang bisa dia berikan sama kamu yang menguatkan hubungan kalian kembali, seperti itu. Jadi kalau cuman alasan WA chat aja nggak perlu terlalu ditanggapi. Agar apa? Agar kamu tidak terjebak dengan rasa sakit. Tolong ya teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman baca kartu atau melihat situasi seperti ini yang aku bacakan, terus kalian tetap mengharapkan terus aja, padahal sudah saya beritahu ya bahwasanya laki-laki atau perempuan ini memang sangat condong terhadap harta ya, dan wajah gitu, ketampanan, kecantikan, mudah tertarik. Jadi mohon untuk kalian yang sekarang mungkin juga hubungannya sebagai orang ketiga atau mungkin juga sebagai pasangan sahnya ya. Mungkin kalau untuk pasangan sahnya dia bisa diam karena dia akan kembali, si doi ini. Lambat laun dia akan kembali dan meninggalkan orang-orang baru tersebut dan akan kembali pada pasangan sahnya untuk selamanya. Tapi kalau untuk orang ketiga ini kemungkinan sangat kecil banget dia bisa kembali kepadamu. Mungkin hanya butuh saja. Kalau sudah tidak butuh, dia akan meninggalkanmu atau menjauhi kamu gitu ya. Jadi jangan sampai kamu dimanfaatkan, jangan sampai kamu dirugikan di dalam kondisi atau saat terhubung kembali ya, dia kembali hanya untuk ada sesuatu yang ingin dia ambil dari kamu. Lebih baik kamu benar-benar merugi serugi-ruginya saat ini sudah cukup dan jauhi dirinya. Jangan pernah kembali lagi, biarkan saja sang waktu yang akan menjawabnya. Kamu akan tahu segalanya, apa yang akan terjadi pada dia ke depannya dan apa yang akan terjadi pada dirimu ke depannya. Jika kamu berani melepasnya dan mengikhlaskannya, maka kebahagiaan, kemakmuran, kesehatan kamu akan dapatkan lebih cepat ya, lebih akan stabil dibandingkan saat nanti kamu sudah melihat perjalanan hubungan dia dengan orang baru dan pasangan sahnya akan seribet apa. Kamu akan menatap dan mendengar dari beberapa orang, bahkan kamu akan menyaksikannya langsung atau mendengarnya langsung dari orang tersebut karena dia butuh tempat untuk curhat atau berbagi masalah yang akan dideritanya di kemudian hari. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang berada dalam situasi ini,
Oke, tetap berpikir positif, tetap berpikir untuk maju ke depan, jangan lemah. Jangan dilemahkan hatinya, jangan dilemahkan pada pandangan ya kamu mencintai dia karena fisik atau apa kelebihan yang dia miliki saat ini. Jangan. Karena itu akan membuat kamu ragu meninggalkan dia. Lebih baik kalian ikhlaskan, karena sesuatu yang akan besar terjadi di dalam kehidupan kamu nanti saat kamu sudah berhasil melewati dia, melepas dia selamanya ya. Teman-temanku, jangan terlalu berfokus sama omong kosong yang dia berikan sama kalian. Kalau ini beneran terjadi dalam kehidupan. Jika memang ini tidak pernah terjadi, anggaplah ini sebuah dongeng atau cerita ya. Dalam Lintrik pagi ini, siang hari ini mungkin kamu menonton di waktu-waktu yang tidak biasa gitu. Lebih baik ya kita ambil pelajaran dari apa yang sudah kita bacakan saat ini, bahwasannya kalau lama sekali tidak menghubungi dan tidak ada komunikasi, pasti ada something yang aneh-aneh. Lalu pikiran positif kamu dan hatimu yang selalu dipengaruhi oleh pikiranmu untuk berpikir positif ya, membuat hubungan kamu sama dia tidak kunjung putus karena mengharap terus dan mengharap terus, padahal dia telah menjalin jauh dengan orang baru. Emang nggak rugi waktu tubuh fisik kamu akan rusak, semuanya akan sia-sia. Lebih baik kita segera memperbaiki diri, berbelok arah ya, menenangkan diri kita dengan selalu berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan, pada Sang Pencipta ya. Walau bagaimanapun semua amal perbuatan kita akan selalu ada karmanya. Jadi jangan khawatir dengan apa yang sedang kalian pikirkan saat ini. Ada Pisces ya, ada Capricorn, ada Leo, Aquarius, Taurus. Oke, Capricorn, Scorpio, Virgo, Aries. Oke, masih kembar ya. Masih Leo. Wow, sepertinya Leo nih, Leo ya. Lagi Leo. Sepertinya Virgo. Leo lagi mendominasi di cerita ini karena Aquarius, karena sepertinya punya gairah seks yang tinggi ya, seperti Capricorn. Oke, teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal ini, jangan didengarkan kalau ini sangat tidak benar di dalam cerita dirimu ya. Diabaikan saja. Cukup like ya. Di share dan komen aja yang simple aja, nggak perlu terlalu kamu terpengaruh dengan cerita yang aku bacakan di dalam Lintrik pagi hari ini atau siang hari ini. Kamu telepon ya saat ini ke dia juga percuma, karena akan banyak menghabiskan energi di kamu. Lebih baik kamu menunggu atau kamu pergi saja meninggalkan dia, dan bukan cari yang baru, tapi lebih banyak mendekatkan diri ya, sebab obatnya hati itu hanya dekat dengan Tuhan gitu. Jadi membuat kita lebih bisa bernapas lega dan hal-hal yang baru akan terbuka. Apa itu? Keuangan lebih baik, kesehatan lebih baik ya. Jadi sesuatu ilmu ya yang kamu dapatkan di hubungan tersebut akan kamu bisa berikan ya, bisa berikan manfaatnya untuk orang banyak, untuk teman-teman atau keluarga yang juga ada mengalami hal tersebut. Jadi jangan sampai diseujonin ya, semua ini karena takdir ilahi. Kita berada di posisi atau masalah yang sebenarnya tidak diinginkan di dalam sebuah asmara perjalanan cinta. Ya teman-teman semuanya, thank you very much ya untuk perhatiannya dan untuk waktunya menonton video ini. Terima kasih banyak, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Jangan lupa di like, share, dan komennya. Terima kasih banyak, bye-bye.